Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Triana Dewi dengan nomor BP 20 10 72 20 47 dari jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suroja Dwi Namarta, nomor BP 20 10 11 30 44, jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas. Baiklah, saya Mutia Triana Dewi akan memulai presentasi dengan topik karya ilmiah. Karya ilmiah sangat erat kaitannya dengan dunia pendidikan dan juga penelitian. Kebanyakan karya ilmiah yang diterbitkan merupakan hasil dari berbagai macam riset yang dilakukan oleh lembaga penelitian maupun pendidikan. Karya ilmiah. 1. Definisi karya ilmiah. 2. Jenis-jenis karya ilmiah. 3. Contoh karya ilmiah. Dan 4. Persamaan dan perbedaan karya ilmiah. 1. Definisi karya ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan suatu karangan atau tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, dan penelitian dalam bidang tertentu, serta disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan. Definisi karya ilmiah menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Proto Wijoyo, yang kedua menurut Jonas, yang ketiga menurut Dr. Anders, Toto Juroto, dan Dr. Bambang Supriyadi. Menurut Proto Wijoyo, menurutnya, karya ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Sedangkan menurut Jonas, karya ilmiah merupakan karangan ilmiah yang ditunjukkan untuk masyarakat tertentu ataupun profesional yang biasanya bersifat karya ilmiah tinggi. Sedangkan menurut Dr. Handes Toto Juroto dan Dr. Bambang Supriyadi, karya ilmiah adalah serangkaian kegiatan penulisan yang berlandaskan pada hasil penelitian yang disusun secara sistematis mengikuti metodologi ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban ilmiah dari suatu permasalahan. 2. Jenis karya ilmiah, yaitu ada karya tulis ilmiah, karya semi ilmiah, dan karya non-ilmiah. Yang A. Karya tulis ilmiah. Macam-macam karya tulis ilmiah, yaitu yang pertama ada makalah. Makalah adalah karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang mengandalkan data dalam penyelesaiannya dan bersifat empiris serta objektif. 2. Skripsi merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana satunya dan memuat pendapat dengan berdasarkan teori yang telah pernah diterbitkan sebelumnya. Yang ketiga ada tesis, merupakan karya tulis ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana duanya dan biasanya memuat hasil penelitian dari individu bersangkutan. Yang keempat ada kertas kerja atau paperwork, adalah pada dasarnya sama dengan makalah tetapi dengan analisis yang lebih mendalam. Paper merupakan sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam keterkaitannya dengan pembelajaran. Disertasi atau PhD merupakan diperuntukkan bagi mahasiswa program sarjana 3 berisi suatu temuan penulis sendiri yang berupa temuan orisinal. Ciri-ciri karya tulis ilmiah. Yang pertama adalah objektif. Objektif nampak pada setiap fakta dan data yang diungkapkan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya. Tidak dimanipulasi serta bisa dipertanggungjawabkan. 2. Netral. Netral di sini maksudnya adalah bisa terlihat pada setiap pernyataan atau penilaian bebas dari individu ataupun kelompok. Oleh karena itu, pembaca perlu menghindar dari pernyataan yang mempengaruhi atau bujukan. Ketiga, ada sistematis, yaitu uraian pada karya ilmiah yang dapat dikatakan sistematis apabila mengikuti pola tertentu, misalnya pola urutan
klasifikasi, kausalitas, dan sebagainya, supaya pembaca mudah mengikuti alur uraiannya. Logis. Kelogisan ini bisa dilihat dari pola nalar yang digunakannya. Pola nalar induktif atau deduktif. Yang kelima ada menyajikan fakta, yaitu setiap pernyataan, uraian, atau simpulan dalam karya ilmiah harus faktual, yaitu menyajikan fakta, bukan emosi atau perasaan penulis saja. Selanjutnya adalah tidak pleonastis atau kata-kata yang digunakan tidak berlebihan atau efektif dan efisien, serta tidak berbelit-belit. Yang selanjutnya adalah menggunakan bahasa formal, yaitu bahasa yang digunakan adalah ragam formal. Selanjutnya sikap ilmiah. Sikap ilmiah adalah sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang peneliti untuk dapat melalui proses penelitian dan hasil yang baik. Dimaksud sikap ilmiah adalah yang pertama objektif. Objektif terhadap fakta. Objektif artinya menyatakan segala sesuatu tidak dicampuri oleh perasaan senang ataupun tidak senang. Yang kedua, tidak tergesa-gesa. Tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan bila belum cukup data yang mendukung kesimpulan tersebut. Yang ketiga, berhati terbuka. Artinya, bersedia menerima pandangan atau gagasan orang lain walaupun bertentangan dengan penemuannya sendiri. Yang keempat adalah memisahkan fakta dan pendapat. Artinya, tidak mencampur adukan fakta dengan pendapat. Selanjutnya adalah berhati-hati. Sikap ini ditunjukkan oleh ilmuwan dalam bentuk cara kerja yang didasarkan pada sikap penuh pertimbangan, tidak ceroboh, dan sikap tidak cepat mengambil kesimpulan. Yang keenam, sikap ingin menyelidiki atau keingintahuan yang tinggi. Yang ketujuh, sikap menghargai karya orang lain. Tidak akan mengakui karya orang lain sebagai karyanya dan menerima kebenaran ilmiah walaupun ditemukan oleh orang atau bangsa lain. Yang kedelapan, sikap tekun. Tidak bosan mengadakan penyelidikan, bersedia mengulangi eksperimen yang hasilnya meragukan. Selanjutnya adalah karya seni ilmiah. Karya seni ilmiah adalah karya tulis yang didukung oleh fakta umum yang dapat dibuktikan benar atau tidaknya fakta tersebut, atau bisa juga diartikan sebagai sebuah penulisan yang menyajikan fakta dan fiksi dalam satu tulisan, serta penulisannya pun tidak sepenuhnya mengikuti metode ilmiah yang sintesis analitis, karena sering dimasukkan ke dalam karya non-ilmiah. Macam karya seni ilmiah. Yang pertama adalah artikel. Artikel adalah suatu karya tulis yang lengkap dan terdapat di dalam majalah, surat kabar, dan media massa lainnya. Tema yang terkandung berupa pengalaman pribadi, imajinasi penulis, pengetahuan umum, dan juga penelitian ilmiah yang ditulis semenarik mungkin menggunakan kaidah bahasa yang baik dan benar. Yang kedua, editorial. Editorial adalah salah satu rubrik khusus yang ada pada media cetak, yang di dalamnya berisi tanggapan dari pihak media terhadap suatu isu yang tengah terjadi di masyarakat. Biasanya dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk oleh media massa tersebut dan merupakan hasil jejak pendapat antara anggota tim khusus tersebut. Ketiga adalah feature. Feature adalah salah satu karya semi ilmiah dan karya jurnalistik yang ditulis dengan gaya bahasa yang khas dan bersifat subjektif, bertemakan sejarah, pemandangan alam, atau tempat bahasa yang mengandung gaya bahasa yang terdapat majas di dalamnya. Yang keempat, resensi. Resensi adalah suatu tulisan atau ulasan mengenai nilai sebuah hasil karya, baik itu buku, novel, majalah, komik, film, kaset, CD, VCD, maupun DVD. Yang kelima yaitu opini. Opini adalah karangan yang berisi pendapat seseorang terhadap suatu peristiwa atau isu yang diperkuat dengan fakta dan data. Ciri karya semi ilmiah yang pertama adalah ditulis berdasarkan fakta pribadi. Yang kedua, fakta yang disimpulkan subjektif. Yang ketiga, gaya bahasa formal dan populer. Yang keempat, mementingkan diri penulis. Yang kelima, melebih-lebihkan sesuatu. Yang keenam,
usul-usulan bersifat argumentatif dan persuasif. Selanjutnya adalah karya non-ilmiah. Karya non-ilmiah adalah karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, bersifat subjektif, tidak didukung fakta umum, dan biasanya menggunakan gaya bahasa yang populer atau bahasa yang tidak terlalu formal. Macam-macam karya non-ilmiah adalah yang pertama dongeng. Dongeng merupakan suatu kisah yang diangkat dari pemikiran fiktif dan kisah nyata, menjadi suatu alur perjalanan hidup dengan pesan moral yang mengandung makna hidup dan cara berinteraksi dengan makhluk lainnya. Yang kedua, cerpen atau cerita pendek. Cerpen adalah suatu bentuk prosa naratif fiktif. Cerita pendek cenderung padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan karya-karya fiksi yang lebih panjang seperti novel. Ketiga adalah novel. Novel adalah sebuah karya fiksi prosa yang ditulis secara naratif, biasanya dalam bentuk cerita. Yang keempat adalah drama. Drama adalah suatu bentuk karya sastra memiliki bagian untuk diperankan oleh aktor. Yang kelima, roman. Roman adalah sejenis karya sastra dalam bentuk prosa atau gancaran yang isinya melukiskan perbuatan pelakunya menurut watak dan isi jiwa masing-masing. Tiga adalah contoh karya ilmiah. Yang pertama, ini adalah contoh dari makalah yang termasuk dalam karya ilmiah. Yang kedua, ini adalah contoh resensi buku yang termasuk dalam karya semi ilmiah. Yang ketiga, ini adalah contoh dari cerpen yang termasuk ke dalam karya non-ilmiah. Yang terakhir adalah persamaan dan perbedaan karya ilmiah. Pertama, karya ilmiah menaati kaidah penulisan dengan kodifikasi secara ketat dan sistematis, sedangkan karya semi ilmiah tidak ketat tetapi sistematis. Kalau karya non-ilmiah, yaitu strukturnya bebas dan tidak baku, unsur-unsurnya tidak dapat diidentifikasi. Yang kedua, karya ilmiah memiliki gaya bahasa yang impersonal dan menggunakan bentuk pasif. Sedangkan karya semi ilmiah, gaya bahasanya formal dan populer. Selanjutnya, karya non-ilmiah adalah memakai gaya bahasa yang konotatif dan populer. Yang ketiga, karya ilmiah menggunakan bahasa yang baku dan menggunakan kalimat efektif dengan struktur yang baku. Sedangkan karya semi ilmiah ditulis menggunakan bahasa yang konkret dan formal dan menggunakan kalimat yang kurang efektif. Dan karya non-ilmiah menggunakan bahasa yang konkret atau abstrak. Yang keempat, karya ilmiah menggunakan ragam bahasa ilmiah, sedangkan karya semi ilmiah melebih-lebihkan sesuatu. Dan karya non-ilmiah lebih terlihat hiperbola dalam pemilihan kata. Yang terakhir, karya ilmiah bersifat metodis dan sistematis. Sedangkan karya semi ilmiah bersifat argumentatif dan persuasif. Dan karya non-ilmiah bersifat imajinatif, persuasif, dan emotif. Itu tadi adalah karya ilmiah menurut kelompok kami, yaitu kelompok 6. Kalau ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.